Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Delvinsya Ramual. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya yang saya angkat dengan saya memberi judul Bluder Mini Sagero. Sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Makanan adalah salah satu hal mendasar dalam kehidupan manusia sebagai bahan pokok agar kita bisa mengisi tenaga untuk memulai aktivitas sehingga dapat semaksimal mungkin dalam berkegiatan. Makanan itu ada dua jenis. Yang pertama itu makanan berat, kemudian yang kedua ada makanan ringan. Makanan berat itu contohnya seperti lauk pauk, nasi, kemudian makanan yang kita makan sehari-hari. Lalu makanan ringan yang saya maksud di sini adalah cemilan. Cemilan yang biasanya dimakan saat kita bosan dengan kita memakan makanan berat. Cemilan manis sangat bisa dijadikan pilihan untuk sekedar menemani kegiatan seperti belajar maupun berkumpul bersama keluarga bahkan teman-teman. Kemudian jenis cemilan yang saya temukan di dalam masyarakat yaitu salah satunya adalah cemilan yang digandrungi dengan nama kue bluder. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut sangat cocok sebagai teman minum teh atau kopi. Kita biasanya untuk kue bluder ini kita dapat membuatnya sendiri ataupun kita dapat membelinya pada toko kue. Bluder sendiri tersedia dalam berbagai jenis ukuran, baik kecil, sedang maupun besar. Kemudian bluder mini ini sangat direkomendasikan karena ukurannya yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana tanpa terlalu repot dengan ukurannya. Kemudian teman-teman di sini ada struktur usaha. Untuk struktur usahanya saya beri nama bluder mini, bidang usahanya makanan, nama produknya Fal Bakri by Ibu Mike. Di sini juga ada IG-nya, teman-teman bisa follow, bahkan bisa berpesan pun boleh. Kemudian untuk visi, misi, dan usaha. Visi sendiri, di sini visinya menjadikan bluder mini sebagai cemilan yang mengenyangkan sehingga dikenal masyarakat luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengkonsumsi cemilan. Kemudian untuk misi, di sini menghasilkan bluder yang bisa dikonsumsi di semua kalangan dengan varian dan rasa yang banyak. Kemudian untuk tujuannya, di sini tujuannya yang pertama untuk mendapatkan laba, kemudian memberikan bentuk bluder yang variatif untuk mencapai target penjualan. Lalu kemudian ada keunggulan produk. Untuk keunggulan produk sendiri di sini yang pertama itu berkualitas dan dijamin higienis karena buatan sendiri. Kemudian yang kedua ukuran yang mudah dibawa. Yang ketiga variasi bentuk beragam dan tidak membosankan. Kemudian ada analisa produk. Analisa produk di sini teman-teman diperlukan supaya produk yang kita buat bisa terjual. Maka dari itu analisis produk diperlukan untuk mengetahui produk secara detail dengan analisis sebagai berikut. Yang pertama ada kekuatan produk. Kekuatan produk di sini bisa dinikmati oleh semua kalangan, higienis dalam bahan dan proses pembuatannya, kemudian harga yang relatif terjangkau. Lalu ada kelemahan produk. Kelemahan produknya di sini ada produk yang bisa dibuat oleh semua kalangan di masyarakat. Kemudian hanya tahan beberapa hari saja. Lalu ada banyak pesaing dengan jenis produk yang sama. Dan yang keempat, peluang pasarnya sangat luas dan penawarannya langsung kepada pembeli. Kemudian di sini ada harga. Untuk harga kue bluder mininya sendiri itu dalam satu cup ada 5 potong yang dijual dengan harga 15.000 dan itu bisa dijangkau oleh semua kalangan. Kemudian ada promosi. Promosi dilakukan dengan cara menyebar brosur secara online melalui sosial media. Di sini ada Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Kemudian dengan mencantumkan promo ini diberlakukan untuk pemesanan sesuai dengan besar Wonderpan. Kalau kecil itu dia tidak ada promonya, tapi kalau besar dia ada promo dan itu bisa dipesan banyak. Dan promonya sendiri bisa didiskusikan langsung dengan pengusahanya sendiri. Kemudian ada penjualan produk yang dilakukan secara online. Jadi penjualan produknya itu teman-teman tidak dijual di depan jalan atau dari rumah ke rumah, tapi secara online saja. Karena dibuat itu tergantung dari pemesanan. Kemudian detail produk. Di sini ada alat dan bahan. Untuk peralatannya sendiri ada baskom atau wadah, Wonderpan, sendok, kompor minyak tanah, pisau, oven, mixer, ceret ukur, piring, kertas nasi, kotak mika, stapler atau hektar, dan juga kuas. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri ada tepung terigu, telur, sageru adalah bahan utamanya, kemudian margarin, air, gula, TBM, soda kue, perisa vanili cair dan juga bubuk, kemudian susu cair. Kita masuk pada cara pembuatannya. Cara pembuatannya di sini teman-teman, saya buat sesimpel mungkin dan sesingkat mungkin. Campurkan mentega blue band yang saset dengan mentega kotak. Itu masing-masing berbanding, mentega blue bandnya 8 dan mentega kotaknya ada 2. Setelah itu dicampur semua secara merata. Lalu kemudian kita masukkan 15 butir telur dan 1 kg gula. Bukan gula halus tapi gula biasa ke dalam 1 baskom. Lalu kita mixer sampai berwarna putih dan mengembang. Setelah itu kita masukkan tepung terigu
Di sini tepung terigunya 1,5 kilo, itu dimasukkan sedikit demi sedikit. Kemudian teman-teman tambahkan juga ada TBM, kemudian soda kue, kemudian Verisa vanili yang cair, dan juga bubuk. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengecilkan kecepatan mixernya agar terigunya itu tidak tumpah kemana-mana. Kemudian setelah itu jangan lupa tambahkan 1 kaleng susu cair. Lalu untuk membersihkan sisa-sisa susu cair dan juga sagirnya itu teman-teman boleh pakai air hangat, suam-suam kuku saja untuk membersihkan, lalu dimasukkan sisa airnya tadi ke dalam adonan. Lalu kemudian di mixer sampai adonannya itu rata. Lalu setelah itu teman-teman tuang adonan ke dalam wonder pan yang sudah diolesi mentega. Di sini untuk penuangan adonannya kita hitung 1 wonder pan itu isinya, untuk wonder pan yang besar isinya 15 sendok, wonder pan yang sedang isinya 10 sendok, dan wonder pan yang mini isinya 5 sendok. Jadi 1 sendok itu untuk 1 potongan. Jadi untuk di sini teman-teman usahanya itu kita gunakan wonder pan yang mini atau kecil. Lalu setelah itu kita panggang di oven. Itu kita panggang dari 45 menit sampai 60 menit. Itu dengan api yang kecil. Kemudian kita harus jaga, karena ini kita pakai kompor minyak tanah, maka kita harus jaga juga. Kadang-kadang apinya itu tidak sempurna. Kita harus lihat, kita harus pantau, dan juga kita harus bolak-balik adonannya supaya dia tidak gosong sebelah. Kemudian ketika sudah matang itu kita pindahkan dari wonder pan ke piring yang sudah dialasi dengan kertas nasi, dan kita akan sajikan atau kita bungkus dengan kertas nika tadi. Oke teman-teman, jadi untuk hasil akhir dari adonan tadi yang kita buat dengan takaran itu, dia menghasilkan 3 wonder pan besar, 2 wonder pan sedang, dan 1 wonder pan mini atau kecil. Jadi kalau kita ingin buat yang lebih kecil, berarti kita hanya perlu menekannya sampai 5 sendok. Itu kalau dalam satu wadah itu adonannya. Kalau kita bikin dalam satu wonder pan yang mini, itu kita bisa dapat 10 bahkan sampai 15 wonder pan kecil. Karena satu wonder pan kecil itu isinya 5 sendok. Bukan 5 sendok sih, tapi kayak 5 sentong begitu, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman ada analisa keuangan. Analisa keuangannya sendiri ini ada bahan baku. Yang pertama itu gula 1 kg, totalnya 14.000, susu kental manis 1 kaleng itu 12.000, tepung kompas 1 kg itu 11.000, telur 15 butir itu 30.000 karena 1 butirnya 2.000. Kemudian TBM, soda kue, vanili itu totalnya 25.000. Lalu mentega saset Duben itu harga per sasetnya 7.000, dan mentega kotaknya itu satu kotaknya 15.000. Jadi kalau digabungin semuanya, karena mentega kotaknya 2, mentega bulbanya 8, jadi totalnya 86.000. Dan untuk totalnya sendiri kalau kita hitung dari atas itu 153.000. Dan di sini ada bahan tambahannya teman-teman. Bahan tambahannya itu yang adalah plastik mika. Kalau kertas nasinya teman-teman itu kita beli di warung-warung kecil. Kertas nasinya itu satu kertas nasi 1.000. Jadi kalau 30 kertas nasi ya 30.000. Untuk plastik mikanya sendiri satu pak yang mini itu harganya 6.000. Kalau bahan bakunya sendiri kemudian kita tambah dengan bahan tambahan tadi itu totalnya 159.000. Kemudian perhitungan keuntungan. Harga jualnya tadi ada 15.000, kita kali dengan 30. 30 itu 30 hari dan totalnya 450.000. Kemudian harga pokok penjualan, di sini ada pengeluaran tadi 159.000. Untuk mendapatkan laba kotornya kita kurangkan harga jual tadi yang 450 dengan pengeluarannya 159.000, itu total untuk laba kotornya 291.000. Kemudian untuk biaya penjualan. Biaya penjualan sini ada pembuatan brosur yang secara online itu hanya 15.000 karena hanya beli kertas dan juga kopian. Hanya beli kertas dan fotokopi karena printer dan alatnya itu sudah ada sendiri. Kemudian untuk biaya listrik dan air itu 10.000. Itu pun hanya bayar yurannya saja karena airnya milik sendiri. Tidak tahu bayar yuran untuk apa. Kemudian untuk totalnya sendiri 25.000. Lalu untuk mendapatkan laba bersihnya, teman-teman di sini laba kotornya itu kita kurangkan dengan total dari biaya tambahan. Jadi 261.000 kita kurangi dengan 25.000 itu dapatnya 266.000. Itu laba bersihnya teman-teman. Kemudian saya tutup.
Di sini saya ada berikan sedikit bahwa produk Brother Mini ini tuh diharapkan bisa dikenal oleh semua orang, pokoknya secara luas sehingga bisa berkembang dan mencapai target penjualan yang sudah direncanakan. Kemudian selain itu teman-teman, produk ini juga bisa mampu untuk mendapatkan perhatian yang besar agar mampu menjelma menjadi usaha yang berkembang pesat dan makin dikenal oleh semua orang. Karena kebanyakan untuk produk-produk seperti ini nih hanya dibuat oleh satu orang pengusaha atau beberapa orang pengusaha yang dikenal dengan produk usaha rumahan. Jadi dia tidak ada perusahaan besar yang menanggungnya begitu. Kemudian selain itu juga teman-teman Selain itu juga teman-teman, kita juga bisa memperkenalkan, karena tadi bahan utama kita adalah sageru, berarti kita bisa memperkenalkan hasil usaha kita sendiri kepada banyak orang bahwa ternyata sageru itu bukan hanya untuk diminum, bukan hanya untuk dijadikan minuman keras, tapi juga bisa untuk makanan. Demikian tugas saya. Sekian dan terima kasih.